Mendaki gunung pergi berkemah, ajak seperadi berduyun-duyun. Apa kabar pemirsa di rumah? Kembali lagi di Nata Berpantun. Padi di sawah ada di Hume. Pergi ke kebun cari lengkuas. Agi bersama Dita Zulaika dalam tema Agromina Pondok Tuas. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya akan mengajak pemirsa semua ke pondok kebun yang sangat istimewa, yaitu Pondok Kebun Tuas. Ada apa aja di sana? Yuk ikutin saya. Tahanan pangan. Pramuka semangatnya, Bapak Ibu kuatanya, Indonesia jaya! Selamat sore Bapak Wirsa, apa kabar? Baik. Semoga Bapak sehat-sehat aja Pak ya. Iya, aduh, tinggi-tinggi si pohon jati. Ada pantun juga, Sempat cakep. injak pohon merpati, ya, Cakep. burung merpati. Sudah lama saya duduk menanti di sini, akhirnya datang juga di sini. Alhamdulillah. Makasih Pak. Boleh kita Ya. duduk langsung Pak? Gimana? Iya Bapak Wirsa. Jadi pemirsa, Bapak Wirsa ini merupakan salah satu inisiator dari Pondok Ruas ini. Bapak, mengapa sih tempat ini dinamakan Pondok Tuas, Pak? Wah. Apa makna dan historinya, Pak? Jadi ini kita namakan Pondok Tuas karena pada suatu saat kita sedang berkumpul-kumpul dengan teman-teman lagi berkebun di sini. Pada saat itu muncul beberapa ide. Nah, terakhir ini waktu itu masih hutan ya, masih hutan. Jadi kita berpikir ini mau kita jadiin apa. Cuman pada waktu kita berkumpul waktu itu sering terkendala. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Akhirnya kita bikin pondok dulu deh. Nah, gitu kan. Akhirnya jadilah pondok yang sederhana ini. Pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kita bisa berteduh. Tapi intinya kita pengen memunculkan banyak aspirasi di sini, sehingga kita namakan Tuas. Tuas itu ya tunas aspirasi. Karena kebetulan pada waktu itu saya juga aktif di Pramuka. Nah, ingat lambang Pramuka itu kan tunas kelapa juga. Iya, Jadi ini kita ambil tunasnya. Tuas ya tunas aspirasi. Mungkin begitu. Jadi Pak, ada apa saja sih Pak di dalam Pondok Tuas ini Pak? Dan untuk apa saja peruntukannya Pak? Iya, jadi di sini sebetulnya kalau peruntukannya dulu ya. Saya dengan teman-teman ingin jadikan ini tempat belajar lah, tempat belajar kita adik-adik yang mau berkebun ataupun mengeluarkan ide-ide yang lain, ya, ataupun olahraga. Jadi seperti itu idenya awalnya kan gitu kan. Nah akhirnya kemarin sempat kita adakan di sini semacam hidroganik. Di situ ada perpaduan antara menanam padi di atas kolam dan di bawahnya ada ikan seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang bikin spot olahraga mana, kita mau bikin di sini juga, gitu kan. Nah lalu yang sekarang sedang berlangsung adalah uji coba untuk tanaman kapulaga. Kapulaga ini tanaman yang cukup ekonomis untuk biasanya digunakan untuk bumbu-bumbu makanan yang punya sense bagus, itu di Timur Tengah gitu ya. Nah sekarang ada kapulaga di sini. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Nah orang-orang yang teman-teman yang pengen minat nih, ayo silakan coba, begitulah kira-kira. Tapi kalau kedepannya kita ingin betul-betul ini tempat, artinya ada sebuah tempat kecil, artinya di tengah kesumpukan kota gitu yang bisa kita enak duduk ngobrol santai gitu ya. Artinya tukar pikiran begitu nantinya. Gitu. Untuk tujuannya sendiri itu Pak, apa sih Pak sebenarnya tujuan dari pembuatan Agromina Pondok Tuas ini Pak? Ya tadi saya sudah katakan di depan itu untuk kita belajar tapi sambil nggak serius, serius ya, tapi nggak perlu terlalu bagaimana gitu, karena kita belajarnya di alam terbuka gitu kan. Sambil duduk teman-teman sambil ngopi gitu ya, ngobrol-ngobrol, tapi di situ banyak pembelajaran yang kita dapat gitu dan langsung bisa dipraktekkan gitu. Jadi inilah yang kita dan tujuan kedepannya ya ini kita bisa sharing-sharing lah untuk kemajuan kita semua. Baiklah. Menangkap ikan dalam keramba, bawa ke pasar agar dibeli. Penonton jangan kemana-mana, Nata Berpantun akan kembali sesaat lagi.
Nona Belanda ke tiang tara, mencari perjaka dapatnya duda. Sungguh senang hati tidak terkira, penonton di rumah masih setia. Jadi Pak, kita lanjut lagi nih Pak perbincangan kita. Jadi sejauh ini apa sih Pak manfaat secara pribadi Bapak rasakan dengan didirikannya Pondok Tuas ini Pak? Manfaat pribadi, ini susah ya kalau saya harus ngomong soal pribadi, ini agak susah. Gimana kalau ngomong pribadi? Tapi yang jelas semenjak saya di sini rasanya kok teman jadi tambah banyak gitu ya. Jadi kita kumpul-kumpul di sini ya teman baik dari pemerintahan sering kumpul ke sini, teman-teman juga dari anak-anak muda organisasi pelajar ke sini juga kemarin. Mahasiswa juga ada main ke sini gitu ya. Saya nggak tahu, tapi yang jelas yang saya rasakan adalah kok teman saya jadi tambah banyak. Jadi dari beraneka tingkatan gitu. Ada yang pekerja, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa gitu ya. Ada LSM juga gitu kan. Nah, teman-teman media juga kan ada sini. Katanya kenapa kok Pondok Tuas? Enggak, kita ngelempah kuning katanya gitu. Jadi bukan mau lihat Pondok Tuas kok malah pengen ngerasain lempah kuning Pondok Tuas gitu ya. Gitu ceritanya. Tapi itulah mungkin saya ingat kata nenek saya dulu. Banyak teman banyak rezeki katanya. Amin Pak ya. Jadi yang saya rasakan teman-teman banyak, mudah-mudahan nanti bisa nambah rezeki juga. Amin. Begitu. Terus bagaimana Pak manfaat ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat sekitar? Ya mudah-mudahan ke depan yang kita cita-citakan sama teman-teman yang kita inginkan itu bisa terlaksana di sini, sehingga paling tidak karena tempat ini nggak luas ya, kecil. Artinya masyarakat sekitar sini bisa bekerja di sini, gitu ya. Bisa mau lakukan apa di sini juga bisa. Seperti di sini kalau mau buka workshop meja kursi seperti ini dilakukan oleh masyarakat kampung sini. Karena di rumahnya sempit, ya udah silakan di sini aja kita kerjain. Di sana kan bisa lihat itu tempat mereka kerja. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya begitu. Jadi tempat ini tentunya memang harapan kita bukan hanya kita sendiri yang bermanfaat, tapi bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Menurut Bapak sudah idealkah wujud dari Agro Myrna ini Pak? Belum. Atau ada impian nggak Pak? Gimana nantinya ke depannya bentuknya Pak? Ya impian kita di sini sebetulnya garis besarnya tadi ya, bisa tempat kumpul, nyantai, rileks, sehingga bisa dengan suasana rileks aspirasi bisa timbul. Nah kita pengen ini lebih nyaman tempat ini nanti ke depan, gitu ya. Yang lebih nyamannya apa? Ya nanti. Nanti Pak ya. Jadi akan dibuat senyaman mungkin tempatnya Pak ya. Betul. Jadi Pak di zaman komputerisasi ini Pak, untuk iseng berkebun ini kayaknya udah nggak efektif lagi Pak. Gimana menurut Bapak tuh pendapat dari masyarakat? Ini komputerisasi ini kadang-kadang termasuk gadget itu komputerisasi kan ya? Nah ini kita prihatin juga, anak-anak saya itu jarang keluar keringat itu. Jarang keluar keringat. Nah kalau kita berkebun kan berkeringat. Betul. Sehat. Kita ini harus jaga jasmani dan rohani. Nah rohani bisa bagus kalau jasmani bagus, kan begitu kan? Jadi seimbang lah, computerized is okay. Ayo fisiknya kita berkebun. Berarti ada manfaatnya juga Pak ya, agar lebih sehat jasmaninya. Selain dapat keuntungan dari apa yang ditanam di sini, juga dapat manfaatnya di jasmaninya. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, gimana sih perjalanan Pondok Tuas ini dari awal sampai sekarang ini, dinamikanya apa saja yang terjadi Pak? Jadi tadi kita udah di awal ceritain ya awalnya seperti apa, kemudian berjalannya waktu kita mencoba banyak hal di sini. Kita coba tadi seperti peternakan ikan ya, kemudian di peternakan itu ternyata kita tahu bahwa kalau kita beternak ikan dengan cara yang seperti ini, dengan kolam, kita tidak bisa menggunakan pakan yang seperti dilakukan oleh orang kebanyakan. Misalnya dengan makanan yang dari makanan jenis-jenis yang ikan-ikan teri atau ikan-ikan apa yang sisa-sisa produksi di pasar gitu ya, karena air kita tidak mengalir. Terus kalau begitu pakai apa pakannya? Pakai misalnya pakai pelet. Nah, ternyata kalau kita menjadi masyarakat petani ikan dengan pakan pelet, ternyata dengan harga pakan yang seperti itu ini tidak masuk gitu ya. Jadi
Nah, kami bisa dari sini kita bisa merekomendasikan kepada masyarakat yang akan beternak ikan. Nah, kalian kalau mau ternak ikan lele, jangan menggunakan pelet saja, tapi harus siap dengan jenis pakan yang lain. Artinya kita harus kreatif membuat pakan ikan yang lebih murah. Misalnya apa? Misalnya kita kenal ada yang namanya dari apa larva lalat itu ya. Itu bisa jadi semacam ulat gitu. Nah, itu proteinnya tinggi. Itu makanan murah buat ikan. Jadi kalau ada peternak ikan yang berternak ikan seperti ini, bukan di air yang mengalir, untuk supaya lingkungan tidak tercemar, mereka harus kreatif dalam memilih jenis pakan ikan. Itu yang kita hasilkan dari sini. Kemudian apa lagi? Kita coba kemarin kita tanam apa? Di hidroganik kita coba tanam padi, gitu ya. Akhirnya kita tahu. Tadinya kita nggak tahu nih. Dari sisi teknis berhasil nih padi. Kita tidak menggunakan tanah padinya. Kita di atas pot tanahnya kan, tanam padinya. Berhasil secara teknis. Pupuknya itu dari kotoran ikan muter ke atas jadi pupuk, padinya subur dan berbuah. Alhamdulillah subur buahnya. Ternyata di situ kita tahu musuh padi hamanya ternyata bukan ulat, bukan kupu-kupu, bukan belalang, tapi ada yang namanya burung juga. Nah, jadi semua petani, nah, kita tahu nih sekarang gitu kan, kalau ada adik yang mau beternak bertanam padi, nah waspada dengan burung, gitu ya. Waspada burung. Itu dua contoh yang lain. Nah, kesininya terus kemarin kita juga dinamika yang terjadi adalah kita pengen bikin apa ya kemarin itu ya, sarana untuk latihan memanah tadi. Kita udah siapin gitu kan, tapi kemudian di tengah jalan stop gitu kan, karena ternyata untuk bikin arena panah di sini harus urus izin dulu, izin ke apa namanya, ke perpaninya, ke RT setempat gitu kan. Jadi jadi kita tahu deh untuk urusan-urusan begini ternyata ada administrasinya gitu ya, ada syarat yang harus kita penuhi sehingga kita bisa dibilang legal gitu kan. Kalau nggak ada izin-izin nanti ilegal gitu. Nah, itulah yang terjadi dinamika di sini, banyak hal, termasuk pondok ini. Pondok ini juga kata teman-teman, kayunya dari pohon rumah tua ya, jangan-jangan nanti ini ada sesuatu yang ikut nih, gitu kan? Nah, ini mistisnya tetap ada Pak ya. Tapi itu alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang ikut dari kayu-kayu tua ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Pergi ke Pangkal Pinang beli setanjak, tidak jadi beli, pinjem pun jadi. Pemirsa jangan dulu beranjak, Nata Berpantun akan segera kembali. Elok melenggok memakai gaun, Putri Ketawai memikat hati. Masih di sini di Nata Berpantun, obrolan santai semoga menginspirasi. Cakep. Cakep Pak ya. Balik lagi nih Pak dengan obrolan kita tadi. Jadi saya ingin tahu nih Pak, teknik yang Bapak dapatkan dari Bapak bertanam tanaman di sini dan juga budidaya ikannya tuh dapatnya dari mana sih Pak? Apa dari diri sendiri Bapak taunya atau Bapak sebelumnya pernah ikut pelatihan di mana Pak? Iya. Jadi kebetulan saya dulu pernah kerja di Belitung. Ternyata di Belitung saya punya dapat temen tuh, namanya Cipung panggilannya. Dia bukan peternak ikan sebetulnya, dia karyawan PLN. Tapi di rumahnya saya lihat ada tempat pelatihan peternakan ikan, terutama ikan darat. Ternyata Bapak Cipung ini dia berhasil sekarang ini sebagai tempat pelatihan percontohan peternakan ikan, dan diakreditasi dalam penilaian di Dinas Peternakan
dia sebagai untuk sesumata dia nomor 1. Jadi hal ini kemudian menginspirasi saya. Cuman memang pada waktu itu dia murni peternak ikan. Nah kemudian pada saat saya ingin memulai ini tempo hari, ini kan hampir 2 tahun ya. Masuklah era COVID. Nah di era COVID itu ada satu berita yang hangat yang kemudian bikin orang semacam agak panik gitu kan. Wah nanti kalau COVID berkepanjangan nanti kita rawan pangan, kita inilah, kita itulah. Waduh gimana nih gitu kan. Sementara kita pengen beternak ikan. Gimana kalau kita inilah lahan itu kita ternak, bukan beternak ikan, kita tanam padi aja atau tanam ubi, makanan pengganti gitu kan. Obrolan begitulah. Akhirnya teman-teman bilang, kenapa kita gabungin aja? Gabungin ternak ikan iya, terus bercocok tanam padi juga iya. Makanya waktu itu akhirnya kita searching. Dari obrolan santai itu ada nggak sih orang yang menanam padi sambil ternak ikan? Akhirnya kita ketemu. Itu namanya hidroganik ya. Ada hidroponik, ada hidroganik. Nah ini hidroganik ini nanam padi ada sedikit tanah, tapi kalau hidroganik dia nggak murni nggak pakai tanah. Hidroponik, kalau hidroganik dia pakai tanah sedikit. Nah kita gabungkan itu, kita coba. Overall sebetulnya berhasil. Tadi saya udah katakan berhasil. Jadi kalau ditanyakan dari mana sih tariknya kita belajar dari teman, kita searching di media-media online gitu kan, macam-macam lah. Kita bertanya sama teman yang sudah pernah coba. Seperti di teman-teman penghobi hidroponik kan banyak juga di sini, gitu ya. Bagaimana mereka mensirkulasi air sehingga hemat air dan tanamannya bagus, makanannya bagus juga buat ikan. Cuman memang belum ada yang mencoba padi pada waktu itu. Jadi yang mencoba padi pertama kali ada di sini, gitu ya. Yang teman-teman yang lain itu sayur mayur, daun sop dan bawang, gitu ya. Nah itu yang mereka coba. Seperti teman saya yang di Pak Cepi, mantan kepala dinas yang udah pensiun, itu dia coba juga tuh di rumahnya. Saya udah lihat, saya belajar juga dari dia, gitu ya. Jadi dia berhasil. Oh berarti saya juga bisa dong harusnya. Makanya kita coba dan teknik hidroganik dalam beternak ikan dan menanam padi. Saya bisa klaim nih sekarang, saya bisa klaim, oh bisa dan berhasil gitu kan. Dan ini saya pikir dikatakan ilmu apa enggak ya, tapi yang jelas ini pengalaman dan teman-teman yang melakukan itu bisa mengklaim ini berhasil, gitulah. Jadi kalau ceritanya begitu. Lumayan Pak ya, ternyata panjang juga ceritanya Pak ya dari awal Pak ya. Ya karena ya learning by doing-nya ada, ya. Belajar dari teman orang yang lain juga ada. Learning by doing-nya itu tadi kita akhirnya jadi tahu kan bahwa kalau dengan posisi begini beternak ikannya kita nggak bisa menggunakan tanaman pakan ikan yang sembarangan. Hanya boleh pelet karena tidak ada bau sehingga tetangga sekitar tidak terganggu. Kalau misalnya dengan makanan yang agak makan segar gitu ya, kita karena ini dekat dengan perumahan, nah jadi khawatir akan mengganggu tetangga. Nah ini kita berjalannya waktu aja, gitu kan? Ya jadi macam-macam lah kalau soal belajarnya. Gitu. Ya. Jadi Pak saya lihat di sini kan banyak banget nih spot-spot yang nyaman. Untuk Bapak tuh sendiri, di mana sih spot yang paling Bapak suka, tempat favoritnya gitu yang sering Bapak kunjungin? Saya sukanya tuh ada pondok saung. Saya kalau sore-sore begini saya senang duduk di situ. Cuman waktu itu di situ rapi bersih gitu ya. Nah senang saya waktu itu kan. Hampir tiap hari teman-teman kalau nongkrong juga di situ sebetulnya. Jadi menjadikan tempat tongkrongan Pak ya? Tongkrongan ya. Untuk ngopi sore-sore. Iya. Jadi Pak saya juga dengar di Pondok Tuas ini juga menjadi sekolah alam Pak untuk anak-anak pramuka. Gimana sih Pak ceritanya Pak? Iya, karena kebetulan saya kan memang di pramuka sebagai bidang usaha. Jadi yang tadi itu yang saya ceritakan tadi, ya itu berawal dari programnya pramuka sebetulnya. Gitu kan ada program pramuka untuk usaha. Nah, saya ajak adik-adik pramuka, gitu kan. Jadi memang akhirnya ya pondok ini berdiri juga karena
keberadaan saya di Pramuka juga sih, karena saya lebih dulu di Pramuka. Jadi makanya saya bikin nama Pondok Tuas, Tuas Aspirasi. Makanya adik-adik Pramuka kapan saya ajak ke sini. Saya izin dulu ke Kak Kuarda pada waktu itu kan. Silakanlah Pak, mau coba, dia bilang begitu. Jadi ya, karena kita tahu lah kalau Pramuka ini kan memang cocok untuk berada di belajar dari alam. Benar. Karena kita tahu dari kecil kan lagu-lagunya Pramuka, di sini senang, di sana senang. Yang penting hatinya riang gitu kan. Dengan hati riang, macam-macam ide bisa muncul nih. Selama itu positif, nggak negatif, ya kita mesti tangkap, kita mesti arahkan, kita mesti salurkan gitu kan. Ya intinya itulah, kita pengen bekerja, belajar sambil bergembira. Jadi seperti apa sih Pak bentuknya yang didapatkan oleh adik-adik yang ikut Pramuka itu Pak? Yang mereka dapatkan bahwa dalam berpramuka mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya. Seperti kita ketahui sebetulnya dengan pola-pola seperti ini kemarin, nah ini itu bisa diterapkan di setiap kuartir gitu ya. Nah itu bisa diterapkan itu. Misalnya di setiap kelurahan ada pramuka gitu kan, di desa-desa, ini bisa juga diterapkan di sana. Artinya bisa membantu juga secara keekonomian gitu kan gitu. Terakhir Pak, sebagai closing statement dari Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait perbincangan kita kali ini Pak? Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk bermimpi mengeluarkan ide. Dan mulailah dengan langkah pertama. Karena keberhasilan itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Itu saja. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak ya waktunya hari ini sudah menemani Dita dan memberitahu ilmu-ilmu yang Dita dapatkan hari ini, sungguh luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Pulau idaman Pulau Gelasa, pantainya indah, sedap di mata. Sungguh budiman hati pemirsa, sudi menemani hingga ke purna. Pasang bendera di pucuk menara, biar terlihat orang yang lalu. Tidak terasa tiba di penghujung acara, semoga bertemu di lain waktu. Puasalah sudah, lebaran pun sudah. Tiba waktunya kembali kerja. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.